Saya share dulu materinya. Oke, kita teruskan ya. Kita mulai dengan transpose, ya, transpose dari suatu matriks. Jadi kalau matriks A itu berukuran M kali N, jadi kalau transpose itu yang tadinya elemen baris dirubah menjadi elemen kolom sesuai dengan indeksnya, ya, dan elemen kolom berubah menjadi elemen baris. Jadi dari M kali N ukurannya menjadi transposnya berukuran N kali M. Nah, berikut adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan transpos. Andaikan A dan B adalah matriks yang conformable. Conformable itu artinya conformable apa? Conformable terhadap penjumlahan berarti kalau kedua matriks itu agar bisa dijumlahkan maka ukuran baris dan kolomnya harus sama. Kalau A dan C itu conformable untuk perkalian, maka banyaknya kolom dari matriks A sama dengan banyaknya baris dari matriks C, ya, begitu. Kemudian ABC adalah konstanta, ya, dan di sini K adalah bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2. Kenapa sama dengan 2? Di sini bahwa kalau matriks itu sama dengan, kalau ukurannya sama dengan 1 kali 1, kita bisa anggap itu sebagai sebuah skalar. Ya. Oke, matriks yang simetris tahu sendiri kan. Jadi ini untuk yang hukum-hukum transposisi atau transpos. Transposnya transpos ya dia sendiri. Jadi kalau ditranspos kemudian dibalikkan, dia tidak berubah. Nah, hukum transpos ini begini, A konstanta itu tidak usah ini hanya perkalian saja ya. Jadi kalau transpos dari penjumlahan dua matriks begini, A konstanta, B juga konstanta, maka sama dengan kalau matriks itu ditranspos dulu baru dikalikan. Jadi mau dikalikan dulu baru jumlah, ditranspos ini sama dengan, ya. Saya kira sudah, ini kita tanpa proof ya, tanpa membuktikan. Ya. Matriks A dan B transposnya sama jika A sama dengan B, ya. A sama B. Jadi ukurannya sama, elemennya juga sama. Oke. Matriks simetris adalah matriks yang kalau ditranspos tidak berubah. Jadi transpos dari matriks A sama dengan A ini adalah syarat bahwa matriks tersebut harus simetris. Karena simetris, maka tentu ukurannya harus segi. Ya. Ukurannya harus segi. Matriks yang tidak segi, nah, sudah pasti tidak simetris. Oke, jadi ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan transpos. Kemudian nggak kalah pentingnya bahwa kalian juga harus mengetahui apa yang disebut dengan trace, ya. Trace atau teras. Teras adalah jumlah nilai pada diagonal utama ini, ya, diagonal utama ini. Jadi jumlah nilainya berapa? Nilai-nilainya dari sini. Kalau secara notasi di sini adalah A11, A22 dan seterusnya, ya. Maka trace sebuah matriks ini matriksnya harus segi, ya, matriksnya harus segi. N kali N, ya, segi. Trace adalah jumlah dari ini. Ya. Jadi kalau 2 tambah min 7 tambah 7, 2 ini trace-nya. Oke. Secara notasi, karena matriks A ini elemennya adalah AIJ, pada diagonal itu berarti indeksnya II. Nah, AII. I dari 1 sampai N, karena elemennya matriks ini berukuran N kali N. Ya. Nah, kalau tadi ini sifat-sifat dari transpos, maka kita juga harus tahu sifat-sifat dari trace, ya, teras. Untuk matriks identitas berukuran N, karena identitas itu adalah matriks yang elemen pada diagonal utamanya itu 1 semua,
maka ada sebanyak n angka yang nilainya 1 semua di situ yang terletak pada diagonal utama. Jadi trace-nya sama dengan n. Kedua matriks ini dioperasikan dulu baru dicari trace-nya, itu sama dengan kalau kita mencari trace masing-masing matriks itu ya, dikalikan kalau diperlukan konstanta ini ya, baru dijumlahkan ya. Nah, oke. Nah, untuk trace A kali B ya, trace-nya sama dengan mau dibalik juga nggak apa-apa, B kali A. Nah, ini juga bisa diperluas bukan hanya perkalian 2 matriks, yang bisa juga 3 matriks. Jadi mau ABC, mau ACB, mau dibolak-balik ini sama. Ya. Nilai trace-nya ya, nilai trace-nya yang sama. Sebuah matriks memiliki trace sama dengan 0 trace-nya. Sorry. Kalau matriks A ini semuanya matriks 0, maka trace-nya sama dengan 0 ya. Jadi jika matriks A ini sama dengan 0, maka trace-nya sama dengan 0. Jadi jangan dibalik. Kalau ditemukan sebuah matriks itu trace-nya sama dengan 0, apakah dia matriks 0? Belum tentu ya. Tapi kalau jika A matriks 0 itu adalah matriks yang semua elemennya 0 ya. Oke. Trace dari transpose matriks sama dengan trace dari matriks itu sendiri. Jadi dengan demikian ini aturan 7 ini sebagai konsekuensi dari aturan 3. Mau A kali B, B kali A karena trace-nya sama, sehingga trace A kali A transpose sama dengan trace A transpose kali A. Oke. Nah khususnya kalau kita berbicara dengan vektor, jadi bentuk khusus dari matriks, yaitu di sini kalau kita bicara vektor, ini kalau ini matriksnya ya, berukuran kalau ini matriksnya berukuran n kali n segi, ini kalau ini vektor. Vektor A kali A transpose menghasilkan, kalau misalnya ini adalah vektor kolom, ini n kali 1, ini 1 kali n, menghasilkan n kali n ukurannya. Nah kalau dibalik, ini 1 kali n, ini n kali 1, menghasilkan vektor 1 kali 1 atau skalar ya. Yang notabene kemarin sudah kita bahas, ini adalah norm ya, norm dari vektor tersebut ya. Atau kita bisa langsung hitung nilainya sama dengan kalau masing-masing elemen vektor A ini dikuadratkan kemudian dijumlahkan ya. Oke. Kemudian determinan. Nah, apakah determinan itu dari sebuah matriks memiliki determinan? Yang pertama syaratnya bahwa matriks tersebut, kita bicara determinannya, ini matriks tersebut harus segi sifat ukurannya. Jadi matriksnya berukuran n kali n, artinya matriks segi. Nah, definisi ya. Definisi dari determinan suatu matriks itu adalah, nah, kalau bisa dikatakan ini notasinya seperti ini. Jumlah dari ini AIJ itu adalah elemen matriks pada baris I kolom J ya. Dikalikan min 1 kali pangkatnya ini adalah indeks ini I tambah J. I ditambah J ya, Kemudian ini dikalikan, jadi dalam tanda jumlah ini dikalikan. Ini adalah minor. Nah, ini determinan dari minor. Minor IJ. Ya. Nah, jadi minor itu submatriks atau anak matriks ya. Anak matriks ya. Sini ya. Kalian harus tahu. Nah, ini kalau ini kasih tanda begini adalah ini yang disebut minornya ya, minor yang berkaitan dengan AIJ, harga mutlak dari MIJ ini. Jadi minor MIJ ini ya adalah determinan dari anak matriks A dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Jadi kalau misalnya
dalam aljabar matriks kita diminta menghitung misalnya determinan sebuah matriks 4x4 gitu ya, 4x4. Ya. Nah, anak matriksnya kalau kita misalnya pada posisi A11 ini M11. Jadi anak matriksnya adalah dengan menghilangkan baris pertama, kolom pertama. Jadi sisanya itu matriks 3x3. Nah, dihitunglah determinannya gitu ya. Nah, kemudian kita menghitungnya sebanyak kalau 4 ya 4x4, 16. Ininya 16. Jadi A11 ya sampai A44 ya. Nah, caranya begitu. Memang algoritmanya begitu. Nah, gitu. Nah, ini secara definisi. Ini kalau kita menggunakan misalnya kita menghitungnya bisa untuk setiap baris saja ya, untuk n fix i. Jadi i-nya adalah baris ke i ya. Untuk setiap baris ke i berlaku ini. Kalau mau turun untuk setiap kolom ke j berlaku ini. Jadi i yang dijumlahkan i-nya. I dari 1 sampai n. Oke. Nah, saya kira kalau dengan alat bantu ya gampang. Ini determinannya berapa gitu ya. Kalau misalnya sampai 3x3 kita bisa menggunakan aturan Sarus ya. Jadi ini 2 kali determinan ini ya. Ini ya. Dikalikan min 1 pangkat 2 kan gitu. Oke. Ditambah, nah tambahnya begini. Kalau kita satu baris begini, jadi min 4 kali min 1 pangkat ini karena pada posisi baris pertama kolom 2. Nah, hilangkan baris pertama kolom 2, jadi tinggal 6037 dan seterusnya ya. Karena ini 3x3 cukup di sini 3 baris. Kita bisa menggunakan baris yang pertama atau baris yang kedua atau baris yang ketiga untuk mendapatkan nilai determinan A. Atau kalau menurut kolom ya ke bawah ya. Oke. Nah, sekarang sifat-sifat determinan nih. Determinan sebuah matriks sama dengan determinan transposnya. Ya. Kalau matriks itu sebelum dicari determinannya, semua elemennya ini kalau di sini semua elemennya dikalikan dengan konstanta C, maka determinannya sama dengan determinan A itu kali C pangkat N. Jadi misalnya ini ya, matriks A ini kan kita tahu sudah dihitungkan nih, determinannya 445. Jadi sekarang kalau misalnya setiap elemen ini dikalikan 2, jadi ini 4, min 8, 10, 12, min 14, 0, 6, 18, 14. Berapakah determinan matriks barunya? Misalkan katakanlah B itu, maka determinan B adalah 445 kali, nah pengalinya tadi berapa? 2 pangkat N. Pangkatnya 3 kan? N-nya 3. Jadi ini N itu ukuran matriks ini. Jadi 8 kali ini. Oke? 8 kali itu. Baik, ya. Itu kalau setiap elemen dari matriks A ini dikalikan dengan bilangan yang sama. C. Nah, kalau C-nya 2, 2 pangkat 3. Itu karena ini 3 kali 3 kalau kasusnya ini gitu ya. Oke. Yang nomor 3, determinan dari hasil perkalian sama dengan perkalian masing-masing determinan matriks itu. Ini bisa dikembangkan, bisa jauh lebih banyak ya, sampai K perkalian ya, conformable. Oke. Nah, yang lain ini kalau matriksnya diagonal ya, atau matriksnya segitiga bawah, segitiga atas ya, maka determinannya sama dengan hasil kali diagonalnya itu ya. Kalau matriksnya matriks diagonal atau matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah ya, karena kalau segitiga atas berarti bawahnya ini 0 semua. Kalau segitiga bawah atasnya 0 semua. Kalau diagonal atas bawah 0 semua kecuali diagonal kan begitu. Oke. Jika 2 baris atau 2 kolom suatu matriks sama, maka determinannya sama dengan 0. Nah, jika matriks A memiliki baris atau kolom yang 0 semua, maka determinannya sama dengan 0. Ya. Jika A memiliki baris atau kolom
yang merupakan perkalian dari kolom yang lain, sebetulnya mau secara umum bisa dikatakan jika satu baris atau satu kolom, ya, matriks tersebut merupakan kombinasi linear dari baris-baris yang lain atau kolom-kolom yang lain, maka determinannya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, oke. Yang lain ngikutin semua. Nah, misalnya gini, ini nomor ini ya. Andaikan B diperoleh dengan cara matriks A ini dipertukarkan dua barisnya atau dua kolomnya, maka determinan B-nya sama dengan negatif dari determinan A. Jadi maksudnya begini. Kalau ini matriks A ini ya. Kemudian saya tukar posisinya. 507 di sini, 263 di sini gitu ya. Maka determinan barunya, determinan B itu kalau B sama dengan matriks baru yang dipertukarkan kolom A ini antara kolom pertama dan kolom ketiga, maka determinan B-nya adalah minus dari 445. Oke ya? Oke. Nah, itu determinan, ini bentuk-bentuk khusus determinan. Jadi bagaimana kalau misalnya seperti ini ya? Misalnya seperti ini nih. Caranya gimana? Oke. Andaikan begini misalnya ya. Nanti bisa dilihat. Bagaimana kalau salah satu dari baris atau kolom ini, itu ditambahkan dengan konstanta yang sama. Misalnya kolom satu ini saya tambahkan ini jadi 3, 7, 4. Ya, ini 3, 7, 4. Bagaimana hubungan determinan baru ini terhadap determinan yang lama? Nanti bisa coba pakai Excel, ya. Jadi yang itu ditambah saja, atau misalnya dikalikan dulu baru ditambah, ya masalah. Atau dikalikan saja satu kolom ini. Ini yang dikalikan 2 cuma ini 4, 12, 6, yang lain tetap. Bagaimana hubungannya dengan determinan yang lamanya? Yang ini misalnya yang lama kan 445 tuh, yang baru berapa? Tuh ya. Nanti bisa coba sendiri sifat-sifatnya ini. Oke, non singular dan singular. Nah, ini terminologi bahwa andaikan matriks A ini matriks segi dan determinannya tidak sama dengan 0. Jadi kalau determinan tidak sama dengan 0, maka A dikatakan sebagai matriks yang non singular. Ya, kalau non singular, jadi non singular ya. Determinannya tidak sama dengan 0. Otherwise itu jika tidak maka artinya determinannya itu sama dengan 0, maka disebut matriks tersebut adalah matriks yang singular, matriks yang determinannya sama dengan 0 ya. Yang gampang ini matriks A memiliki determinan 3, ya 1 kali 3 dikurang 6 kali 0, ini 3. Sedangkan matriks B 1 kali 3 dikurang 6 kali setengah, 3 kurang 3 0 ya. Jadi ini non singular, ini singular. Determinannya sama dengan 0. Nah, inverse dari suatu matriks. Nah, syaratnya matriks tersebut harus matriks segi. Ya. Jika ada matriks B yang berukuran sama dengan matriks A tersebut, jadi matriks A-nya adalah N kali N, maka B-nya juga harus N kali N. Kalau matriks A itu dikalikan dengan matriks B, atau sebaliknya, matriks B dikalikan dengan matriks A, akan menghasilkan matriks identitas. Matriks yang diagonalnya semuanya 1, di luar diagonal semuanya 0. Matriks B ini disebut sebagai inverse dari matriks A, yang notasinya dinyatakan sebagai A pangkat min 1. Ini seperti pangkat min 1, tapi bukan pangkat min 1. Ini cuma notasi ya, ini notasi. Jadi seolah-olah seperti kalau ini analog dengan bilangan ya, dengan bilangan. Karena bilangan itu skalar, anggap aja itu matriks 1 kali 1. Kalau A-nya 5, maka B-nya 1/5. 5 kali 1/5 sama dengan 1. Ya kan? Nah, jadi mirip seperti itu. Hanya ini karena matriks,
analog dengan itu, syaratnya A kali B bukan 1, tapi matriks yang diagonalnya semuanya 1. Ya, oke. Dan dikatakan memiliki inverse, sorry ya, invert itu kebalikan, able dapat, atau dapat dibalik, memiliki kebalikan. Jadi A memiliki kebalikan jika dan hanya jika determinan dari A itu tidak sama dengan 0. Ya, determinan A itu tidak sama dengan 0 ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menghitung matriks A? Ini kan teorinya. Saya refresh saja. Kalau prakteknya kalian nanti pakai alat ya. Inverse matriks A ini sama dengan 1 dibagi determinan A kali adjoin dari matriks A. Ya. Adjoin dari matriks A. Apa adjoin itu? Jadi kalau ini jadi misalnya gini, ini A ya, A-nya ini matriks segi ya, A-nya ya. Matriks segi. Yakinkan bahwa matriks A ini non singular. Oke, determinannya berapa? 17. Nah, kalau aturan Sarus kan begini, perkalikan semua, kalikan semua dijumlah kan. Jadi kalikan semua dijumlah, kemudian dikurangi jumlah dari ini kalikan, ini dikalikan jumlah ya. 17 dapatnya. Nah, sekarang adjoin dari A atau ADJ A ini didefinisikan sebagai transpos dari matriks kofaktor A. Matriks kofaktor A. Ya. Nah, matriks kofaktor A ini bisa dilihat nih. Gimana di sini? F sama dengan, ini 9 dari mana? Jadi kalau ini kan pada posisi 1, 1. Ini determinannya, jadi matriks, karena pada posisi 1, 1, ini yang kita lihat adalah baris pertama, kolom pertama ini nggak dihitung. Ini berapa? 9 determinannya. 3 kali 3 dikurang 0, 9 ya. Oke. Kemudian yang kedua ke sini mah, ke sini ya, kedua. Di sini 9 positif ya. Karena pada posisi 1, 1 itu min 1 pangkat 2, 1 ya. Oke, di sini pada posisi baris pertama kolom 2, 1 tambah 2, 3. Jadi negatif dari apa yang kita dapatkan ini. Ini dihilangkan. Jadi tinggal 4 min 2 min 5, 3. Determinannya 12 dikurang 10, 2. Jadi min 2. Makanya di sini min 2. Sekali lagi, kalau di sini yang terakhir nih baris 3 kolom 3 ya. Baris 3 kolom 3, 3 tambah 3 6. Jadi tidak dinegatifkan. Min 1 kali 3 min 3. 2 kali 4 8, min 3 dikurang 8 min 11 ya. Nah, kemudian ini F-nya. Kemudian ditranspos, ini adjoinnya. Ini matriks kofaktornya, ini matriks adjoinnya. Jadi transpos dari matriks kofaktor itu adjoin ya. Nah, setelah itu matriks adjoin ini dikalikan dari seper ini. Kan sepertinya ya, seper determinan ya. Seper 17 semua ini dibagi dengan 17. Dapatlah ini adalah inverse dari matriks A. Nah, kalau 3 kali 3 begitu. Coba dulu tahu ujian aljabar linearnya pasti bagus ya. Oke. Baik ya. Saya kira sudah semakin mantap bagaimana cara mencari inverse. 4 kali 4 dan sebagainya ya caranya seperti itu. Hanya kalau 4 kali 4 ya menghitungnya kan banyak. Ini kofaktornya adalah 9. Kalau 4 kali 4 16 kan begitu. 5 kali 5 25. 25 kali ya. Nah, tapi untunglah sudah ada aplikasi yang bisa membantu itu ya. Tapi kalau dalam pembelajaran aljabar linear harus bisa secara manual. Aplikasi itu hanya untuk memvalidasi benar enggak hitungan kita. Ya. Jadi jangan terlalu percaya untuk itu. Bahkan kalau yang bagusnya lagi, kalau kalian jadi seorang programmer, buatlah program, benar enggak program kalian itu menghasilkan nilai seperti ini ya. Oke.
Oke, berikutnya kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan raise hand. Ini reduce row echelon form. Echelon matrix. Ini bukan echelon dalam jabatan, bukan ya. Reduce row echelon form ya. Baik. Matrix ini nggak harus segini. Matriks berukuran M kali N ya. M kali N ya, barisnya M, kolomnya N, dikatakan ya dalam bentuk echelon yang tereduksi menurut baris ya. Jika kondisi berikut ini dipenuhi, semua baris ya. Semua all zero rows, semua nilai baris yang ini semua baris yang nilainya 0 ya. Semua baris yang nilainya 0 berada pada bagian bawah matriks ya. Jadi kalau ada apa namanya matriks itu kalau kita bisa mengenolkan matriks itu ditaruh di bawah dia barisnya urutan bawah. The leading entry of non-zero row ya. Jadi ini the leading entry of non-zero row ya. Tadi masukkan berikutnya setelah ini ya baris yang tidak nol after the first occurs ya setelah yang pertama itu muncul pada bagian kanannya ya the right of the leading entry of the previous row susah bahasanya susah ya the leading entry of each non-zero row after the first occurs to the right of the leading entry of the previous row ya. The leading entry is any non-zero row is 1. Jadi nanti dibuat matriks seperti ini itu kita maunya kalau misalnya ada baris yang bisa dinolkan, baris yang nol itu ada di bawah gitu. Ada di bawah. Kita bisa tukar. Kan operasinya kan bisa tukar baris kan bisa ya. Oke. Jadi maksudnya begini, ini bentuknya nih, bentuknya. Nah, ini jika C1 dan C2 dipenuhi ya C1 dan C2 dipenuhi maksudnya syarat itu maka matriks berikut memiliki bentuk row echelon ya oke ya. Nah kita lihat A ini nolnya sudah ada di bawah semua, baris yang nol ada di bawah semua ya, nolnya ada di bawah semua ya. Maka A ini memiliki istilahnya RREF ya, di mana tak ada matriks whereas none of the other matrices is. Jadi yang lain ini bukan, karena kita tidak bisa mendapatkan di sini ya di baris pertama ini yang tidak nol, ini tidak nol. Kalau ini ada nolnya nih, ini nolnya semua. Nah, jadi matriks A yang memiliki sifat RREF. Matriks B, ya, matriks B ini baris keduanya melanggar C3, karena ini 4, ya, C3, ya. The leading entry, jadi yang paling depan itu yang bukan 0 itu harus 1. Ini yang paling depan 4, ya kan? Kalau ini 1, benar baris pertamanya. Ini baris ketiga benar. Tapi baris ini ya, ini yang bukan, yang melanggar. Matriks C melanggar C4. Matriks C melanggar C4. C4 apa? Semua entry dalam kolom di bawah atau di atas yang di apa namanya? Ini adalah 0 ya. Ya. Above and below a leading one are 0. Nah, above and below leading one are 0. Ya. Ya. Kemudian D4 ini nolnya di atas nggak boleh, nolnya harus di bawah. Ya, nolnya harus di bawah. Matriks E melanggar C2. C2 sama ya. Nah, jadi yang namanya bentuk RREF itu seperti ini, seperti A ini, bukan seperti A, B, seperti B, bukan seperti B, C, D, E, ya. Oke. Nah, oke, untuk
Untuk itu ini ada caranya. Kalau mau pakai apa namanya manual itu sebetulnya bagaimana cara merubah matriks A itu ya. Ini kalau ini RREF ya. Caranya matriks ini kita ngulang dulu seperti dulu. Sebelah kanannya digandengkan dengan matriks identitas ya. Identitas ya. Nah, sekarang ini sudah yang pertama baris pertama ini sudah dalam bentuk satu ini 1 0 min 1 ya. Oke, ini sudah oke. Nah, sekarang bagaimana di bawah ini dibuat nilainya sama dengan 0 ya ini. Jadi dari 1 0 min 1 ini bagaimana kita mengenolkan terutama yang di bawah ini ya. Dengan cara mestinya dikalikan min 3 ditambahkan sini. Min 3 kali baris pertama ditambahkan sini. Ya. Jadi min 3 kali pertama, baris pertama tambahkan sini. Maka di sini min 3 kali ini, 3 dikurang, min 3 kali ini. Min 3 tambah sini jadi 0. Ini jadi 0. Ini ya, jadi 0. Min 3 kali 0 ditambahkan, tetap aja 4. Min 3 kali min 1 ditambahkan sini. 3 kurang 2, 1 ya. Dan ini ngikutin. Ini sebetulnya menyatakan bahwa oke, baris kedua itu sama dengan min 3 kali baris pertama ditambahkan di sini. Itu. Demikian juga yang di sini. Yang di sini yang ketiga ini baris pertama dikalikan min 3 ditambahkan baris ketiga. Nah, itu hasilnya menjadi 0, 5, 1 ya. Di sini min 3 baris pertama dikalikan dikalikan min 3 tambahkan baris ketiga, itu artinya. Nah, tapi di sini belum. Di sini masih belum selesai di sini ya. Karena di bawah segitiga ini masih bisa angka 5 ini masih bisa dinolkan dengan cara mengalihkan baris kedua ini dengan kelipatan tertentu apabila dijumlahkan membuat ini sama dengan 0. Jadi min 4/5. Min 5/4 kali ini ya. Min 5/4 kali 4 ditambahkan di sini. Nah, min 5/4. Nah, ini jadi 0. Ya kan? Ini jadi 0 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan matriks seperti ini. Ini belum selesai, baris kedua ini supaya jadi 1 dikalikan 1/4. Ya, dikalikan 1/4. Nah, hasil akhir ini akan di sini kebetulan diperoleh 111 seperti ini ya, 111 seperti ini. Nah, ini ternyata hasilnya adalah matriks identitas nih. Nah, kalau begitu yang identitas ini menjadi kebalikan. Ini adalah kebalikan dari matriks awalnya 1 0 min 1 3 4 min 2 3 5 min 2 dan seterusnya. Oke. Coba kita kita lihat bagaimana kalau kita mengeksekusinya dengan Excel ya. Coba gini, saya akan share screen dulu dengan Excel. Oke. Saya akan ganti matriks tadi. Atau saya copy aja dulu ini, saya copy, edit sheet. Oke. Nah, ini saya ganti ya, ganti angkanya seperti tadi. Ini 1 0 min 1 3 4 min 2 3 4 min 2 kemudian 3 5 2. Nah, ini tahapan tadi. Kalau tadi pakai itu, ini nanti bisa lihat ya, ini secara umum bahwa siapa tahu di sini angkanya bukan 1 ya. Oleh karenanya di sini saya standarisasi dulu supaya dia tetap 1. Saya kopikan di sini ya. Nanti diikuti aja, baru setelah itu baris keduanya yang diolah. Di sini baris keduanya diolah. Nah, ini
Kalau saya mengerjakannya tahapan demi tahapan, ya. Kemudian ini saya copy dari 2 baris pertama matriks ini, ya. Kemudian baris ketiganya diolah dari baris pertama, ya. Baris pertama. Makanya di sini sama tadi, min 3 min 3. Ini identitas ya, min 3 min 3, ya. Kemudian setelah itu saya kosongkan di sini. Ya, kosongkan. Jadi 5 ini supaya dibuat menjadi kosong, lihat saja di sini rumusnya nanti ya. Ini rumusnya di sini. Nah, kemudian setelah itu ya ini standarisasi, pokoknya yang kalau bisa dibuat bahwa di sini menjadi identitas ya, kalau bisa dibuat di sini menjadi identitas, maka hasil di sebelah kanan di sini adalah inverse dari matriks awalnya. Kalau misalnya kita tidak yakin apakah itu inverse-nya, kita bisa kalikan di sini ya. Kita buat matriks 3x3 sama dengan kita kalikan matriksnya kalau pakai Excel adalah emul dari matriks ini ya. Kemudian kita kalikan dengan matriks awalnya. Matriks awalnya adalah ini ya. Jangan lupa tekan 3 Ctrl Shift Enter kalau di Windows, kalau di sini tekan Enter saja. Ya. Nah, kita punya matriks identitas di sini. Ini adalah bilangan yang sangat kecil sekali ya, 0 ya, 0 0 ya. 100 0 0 1 0 0 1. Ini matriks identitas ya. Oke. Nah, itu saya save dulu. Ini dengan Excel ya. Dengan Excel ini data lain, Oke. Nah, bagaimana kalau kita lihat dulu R-nya? R-nya ini, saya lihat eselon dulu. Ya. Kelihatan ya? Oke, kalau nggak kelihatan bilang, kalau kelihatan diam aja. Oke. Untuk bekerja dengan RREF, kita perlu library yang namanya Pragma. PRACMA. PRACMA ya, Pragma. Oke. Kemudian kalau ini kita running, kita jalankan, misalkan ini ya, ini lihat nih. Ini bacanya hati-hati ya. Matriks C ya, 1 2 3 1 3 2 3 2 1 3 3 by row. Ya, by row ya. Jadi di sini ada 1 2 3 ada 9 angka ya. Yang kemudian perlu dibuat matriks berukuran 3x3 by row. Nah, by row ya, kalau by row lihat nyusunnya. Nah, jadi di sini 1 2 3 itu ke kanan, 1 2 3 by row. Jadi baris per baris. 1 2 3 1 3 2 3 2 1. Jadi cara menyajikan memerintah R untuk membuat matriks. Berbagai cara. Ini salah satu diantaranya seperti ini ya. Ini A-nya sudah. Ya. Kemudian kalau kita running RREF, ya, langsung saja RREF ini ya. Jadi RREF, nah ini ya hasilnya nih 100 010 010 ya RREF. Nah, oke. Nah jadi gitu. Nah sekarang bagaimana kalau kita lihat ini ada matriks B ya. Matriks B itu ini matriks yang lama ini ditambahkan. Ini agak seperti matriks lama, tapi angkanya beda nih 1 2 3 2 5 9 5 7 8 20 100 200 ya. Lihat nih. Jadi matriks B-nya apa? Matriks B-nya ini. Matriks B-nya ini. Sekarang bukan ukuran 3x3 tapi 3x4. Ya, 3x4. Kan kalau RREF itu bisa bekerja untuk matriks berukuran M kali N, bukan harus matriks segi. Jadi RREF-nya seperti apa gitu ya? Ya, bentuk echelon row-nya seperti apa gitu kan? Nah seperti ini. 100 010 010 001. Nah di sini ini row echelon ya, karena
baris pertama diawali dengan 1, kolom-kolom berikutnya ya, ini kolom 1 ya, kolom-kolom berikutnya terserah di sini hanya kolom 4 aja, kolom 4 aja yang bukan 0. Ini yang jelas yang di bawah ini adalah nilainya harus 0, row echelon ya. Itu. Sekarang matriks sebelum ke sana. Oke. Kita punya atau magic square ya, magic square. Magic square ini persegi ajaib. Jadi kita bisa punya, mungkin pernah main ini ya, pernah main mengisi kotak 3 baris 3 kolom sedemikian rupa sehingga jumlah baris, jumlah kolom, bahkan jumlah diagonal sama. Kalau untuk segi jumlah diagonal sama. Kita punya yang namanya magic tree. Nah, magic tree. Nah, ini ya. Ini mau jumlah baris, jumlah diagonal, jumlah kolom sama. Yaitu berapa? 15. Kok tahu? Ya, hitung aja. Sekarang jumlahkan 1 sampai 9, angkanya berbeda, itu jumlahnya berapa? Dibagi dengan banyaknya sel, 9. Ya. 45. Ya, 5 kali 9, 45 ya. Nah, ini 15 kan 45 ya. Nah, kalau oke, yang segi dulu ya. Kalau kita punya yang segi 5 kali 5 ya. 77 dan sebagainya. Ini caranya sama. Kalau di sini ya. Kalau di sini jumlahnya yang di tengah ini berapa? 13. Ini pasti rata-ratanya. Ini pasti rata-ratanya ya. 13 kali berapa? Kali 25 dong. Ini kan 5 kali 5. 13 kali 25 itu jumlah semua bilangan ini. Nah, makanya jumlah mendatar, jumlah menurut baris, menurut kolom, diagonal ini sama, yaitu 65. Nggak percaya itu sendiri. Ya. Nah, kalau yang ganjil ini ada algoritmanya yang bisa diikuti. Ini mengikuti satu naik satu kanan. Ya. Jadi 1 selalu diletakkan di sini, 1 ya, letakkan di sini. Kemudian ini ada selingan ya, ada selingan apa namanya hiburan magic square ya, magic square. Kalau ganjil 1 di sini, 1 naik 1 kanan, 1 naik 1. 2-nya itu posisi 2 itu pada posisi 1 naik 1 kanan. Karena ini di luar kotak, maka 2 diletakkan di sini. Yang paling bawah. Kan kotaknya kan cuma 9. Nomor 3, angka ketiga ini 1 naik 1 kanan, karena di sini di luar kolom, di luar kotak, maka diletakkan di sebelah kiri. Kan di sini harusnya, nah, letakkan di sini. 1 naik 1 kanan. Ya, 1 naik 1 kanan, ini sudah terisi ini 1. Kalau sudah terisi, maka diisi bawahnya 4. Kemudian 1 naik 1 kanan 5, 1 naik 1 kanan 6 ya. 1 naik 1 kanan, ini baik kolom maupun baris nggak ada nih di luar kotak. Harus berada di bawahnya. 1 naik 1 kanan di sini di luar kolom ya, di luar kotaan. 8 di sini. 1 naik 1 kolom 9 di sini ya. Nah, itu caranya. Ini juga gitu, 1 naik 1 kanan, 2, 3, sini nggak ada 4, 5, sudah diisi 6, 7, 8, sudah diisi sini 9, 10 ya. 6 sudah diisi 11, 12, 13, 14, 15 gitu. Nanti bisa dilihat polanya. Dulu waktu saya S1 ada sudah diminta buat program komputer untuk membuat seperti ini, asalkan masukkan ukurannya segi ya, ukurannya segi. Nah, R ini juga menyediakan bagaimana kalau ukurannya genap. Misalnya magic 4 gitu ya. Kalau 2 tidak ada, mulai 4 ya, mulai 4 ini. Nah, ini jelas. Cuman saya nggak tahu algoritmanya. Yang saya masih nyari algoritmanya ya. Nah, ini jumlah baris, jumlah kolom, tapi enggak, diagonalnya sama enggak nih? Ini
18 ditambah 16, 34. 34 ya, ini 27 tambah 7, 34 juga. Ya. Nah, diagonalnya, jumlah baris, jumlah kolom sama, 34. Nah, gitu. Nah, sekarang, oke, ini selingan. Oke, sekarang andaikan C adalah matriks magic. Andaikan C adalah matriks magic. Berukuran 4 kali 4. Ya, 4 kali 4 nih ya, magic. Bagaimana bentuk row echelonnya? Row echelonnya ini ya, kita running. Oh, row echelonnya ternyata begini nih, ya. Ternyata begini. Nah, ini artinya kan ada satu baris yang nol semua ini. Ada satu baris yang nol semua itu artinya ada satu baris yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari baris-baris yang lain. Ya gitu. Ya. Ini row echelon. Atau kalau kita sudah bicara rank nanti, kalau sudah bicara rank dari suatu matriks, ini ranknya itu tidak penuh, tidak 4. Coba kalau kita sisipkan di sini ya, sisipkan di sini magic 4, sorry. Magic 4. C atau determinan. Determinan apa di situ? Ya. Ya. Cari determinannya. Determinan dari apa perintah dari apa namanya? R. Determinan bukan? Det R. Determinan 0 kan? Nah, determinan dari R 0. Berarti memang ini non singular ini, sorry, singular. Singular. Ya. Nah, jadi untuk mencari rank suatu matriks bisa dilihat dengan cara melihat echelon matriks seperti ini. Kalau yang tadi echelonnya misalnya tidak ada nolnya, tidak ada baris yang nol semua, maka kita hitung yang tidak nol semua ini ada berapa nih? 1, 2, 3 di sini ya. Maka rank dari matriks R ini adalah 3, gitu ya. Itu echelon. Nah, sekarang tadi kita bicara apa namanya kebalikan suatu matriks ya, bicara kebalikan suatu matriks. Nah, jadi kalau apa namanya perintahnya mencari kebalikan itu seperti apa, gitu ya. Perintah mencari kebalikan. Saya buka dulu, saya ngintip dulu di sini ya, ngintip dulu di sini untuk mencari kebalikan. Oh, itu solve ya, solve dari suatu matriks. Oke. Jadi kalau misalnya matriksnya tidak segi, matriksnya tidak segi pasti nggak punya inverse biasa ya. Nah sekarang nanti dulu. Nah saya gunakan kebalikan umum nih. Gunakan kebalikan umum ya. Kalau kebalikan umum itu kalau kita bicara kebalikan umum itu untuk matriks yang non singular itu punya kebalikan tapi tidak kebalikan biasa. Ya, bukan kebalikan biasa ya. Nanti kita akan masuk ke sini kalau kita sudah bahas dulu di materi kebalikan umum ya. Kita kembali dulu ke materinya. Nah, ini balikan biasa ini. Balikan biasa itu A pangkat min 1. Kalau kebalikan umum A pangkat min gitu aja. Ini satunya enggak ada ya. Nanti ada sifat-sifatnya yang harus dipenuhi. Nah, oke. Ini jadi RREF tadi itu digunakan untuk apa namanya membantu. Yang pertama bisa digunakan untuk mencari ranknya, yang kedua bisa digunakan untuk mencari apa namanya di sini basis ya, basis. Nah, di sini tadi atau
beberapa waktu lalu sudah kita bahas masalah ruang vektor ya, ruang vektor. Nah, di sini ada istilah ya, kita lihat kalau kita punya ya basis dari ruang nol suatu matriks. Ya. Ini A ini sudah dalam bentuk echelon baris RREF ya. Ini RREF ya. Nah, jadi kalau di sini kita sudah punya bentuk seperti ini ya, maka ya kita bisa menggunakan matriks A ini untuk mencari jawaban dari persamaan bahwa AX ini sama dengan vektor 0. Jadi kalau ini kita kalikan, karena ini ada 1, 2, 3, 4, ya, X1, X2, X3, X4, begitu ya. Ini X1, X2, X3, X4. Kemudian ya kita bisa mencari ya jawabannya. Ya. Jadi misalnya begini, kalau kita tuliskan di sini ini 1000, 0100 dan sebagainya, ini sebagai kolom-kolom pembangkit ya, kolom-kolom pembangkit ya. Ruang vektor jadi gitu. Yang ini nggak dipakai, ini bisa ditambahkan tapi ini 000 ini nggak masalah ya. Ini kita perlu mencari sebuah dua buah bilangan ya, 1, 2, S sama T ya. S sama T itu kalau misalkan ya X1, X2, X3, X4 ini ya. Kalau ini diketahui, kita perlu mencari nilai S dan T itu berapa. Bro, ini share screen-nya nggak nampak ya, Bro? Oh, sorry. Sorry, ganti ini ya, ganti layar tadi. Ya, oke. Jadi di sini istilahnya ruang nol, ya. Ruang nol itu N itu 0, ya. A itu matriksnya, ya. Di sini adalah NA dinotasikan 01 vektor, ini ada yang keluar masuk, kasihan itu belum masuk nih ya. Ya. Suatu matriks A berukuran M kali N ini mencakup vektor X ya, vektor X yang berdimensi N, N itu ukuran kolom dari matriks A, ini kan ini ukuran barisnya M, ukuran kolomnya N, jadi ukuran kolomnya begini ya, jadi sedemikian rupa sehingga matriks A itu kalau kita kalikan dengan vektor X itu sama dengan vektor 0. Artinya kita mencari ya, ini NA itu jadi null space ya, ruang nol dari matriks A itu adalah himpunan semua vektor ya, semua vektor yang berada dalam ruang berdimensi n sedemikian rupa sehingga AX itu sama dengan 0. Ya, 0 vektor ini ya, 0 vektor. Ya. Nah, jadi ruang 0 itu adalah himpunan semua jawaban persamaan linier AX sama dengan 0. Ya, ini persamaan liniernya ini. Ya. Model linier, persamaan linier, ya kan. Jadi ini adalah anak ruang. Sub itu kita bisa katakan sebagai anak ya. Itu bagian. Ya, bagian ruang, himpunan bagian dari ruang berdimensi n. Kalau himpunan bagian atau anak ruang, jadi ruangnya dia berada di dalam ruang berdimensi ini, ya. Nah, dimensinya berapa? Dimensinya ya pasti di bawah n. Jadi dimensinya disebut dengan nulitas, kenolan dari A ini, ya. Sebagai teladan ini vektor 12 nih, vektor 12 ya, 12. Nah, ini berada dalam ruang 0 dari matriks A. Karena apa? Kalau matriks A-nya 2-1-42, kalau kita kalikan 12 ini, kalau kita kalikan ini, ya,
maka hasilnya 0, 0. 2 kali 1 ditambah min 1 kali 2, 0. Min 4 kali 1 ditambah 2 kali 2, min 4 tambah 4, 0. Ya. Jadi hasilnya vektor 0, 0. Gitu kan. Artinya 1, 2 ini, ya, titik 1, 2 ini, atau vektor 1, 2 ini, berada dalam ruang 0 matriks A. Gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan informasi RREF tadi untuk mencari basis ya, basis itu apa namanya, landasan yang digunakan vektor-vektor yang membentang ruang 0 itu. Ya, kita bisa menambahkan atau menghapus baris-baris yang 0. Ya. Demikian rupa sehingga RREF A ini segi, ya, segi. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa mengatur ulang baris-baris tersebut, ya, ditempatkan demikian rupa sehingga kita dapatkan matriksnya memiliki bentuk hermit. Nah, bentuk hermit tadi di atas cuma kita lewati aja, cari sendiri bentuk hermit ya. Nah, itu. Nah, kolom-kolom yang tidak nol, kolom-kolom yang tidak nol itu merupakan basis dari ruang nol dari A ini. Jadi secara umum matriks hermit itu berukuran n kali n, ya. Memiliki bentuk diagonalnya bisa 0 atau 1. Jadi diagonalnya bisa 0 atau 1. Ya. Oke, jadi ini HII apa namanya di sini, tilde, HII tilde ini nilainya sama dengan 1 untuk semua I ya. Dan lainnya ini 0. Ya. Jadi jika HII-nya 0, ya, baris ke I-nya mestinya vektor 0. Ya. Oke, misalnya ini tadi yang nggak sempat terlihat tadi. Ini A-nya 10 min 1 10 min 51 dan sebagainya. Ini sudah merupakan bentuk RREF ya, karena di sini ini leading apa namanya yang mendahului dari baris ini sudah 1 di baris pertama, kemudian di baris kedua ini 1 ya. Oke. Baris ketiga dan 4 ini 0. Oke ya. Nah, kita bisa menggabungkan 0 ini itu di belakang sini. Ya, jadi nolnya yang ini kan kita mau menyelesaikan mencari X demikian rupa sehingga AX sama dengan 0. Ya, gitu ya. A-nya matriks, X dan 0-nya vektor. Jadi dipasangkan di sini 0. Ya. Artinya ini sama dengan 1 kali X1 ditambah 0 kali X2 min 5 kali X3 tambah X4 sama dengan 0. 1 kali X2 ditambah 2 kali X3 dikurang 3X4 sama dengan 0. Ini yang lain 0 bisa diartikan begitu ya. Nah, sekarang kita bisa pilih nih X3 dan X4. X3 dan X4 ya. Secara bebas. Ya. Kita bisa pilih X3 dan X4 secara bebas. Oke, kita apa namanya? Set X3-nya sama dengan S, X4-nya sama dengan T. Makanya di sini karena ini satu-satu ya. Satu-satu. Ini min 5 min 2 1 0. Ini sudah direparametrisasi tentunya ya. Oke. Nah, sehingga vektor 5 min 2 1 0 ini dan vektor min 1 3 0 1 itu membentuk basis dari ruang 0 ini. Ya. Ruang 0 ini. Gitu. Nah, jadi kalau begitu yang kita buat di sini hanya untuk X3 dan X4 saja, 5 min 2 1 0 min 1 3 0 1 itu. Ya. Ya, ini 2 kolom terakhir inilah yang sebagai basis dari ruang 0. Ya, dari ruang 0. Di sini bisa ini karena di sini kan I dikurang RREF dari A. I dikurang RREF dari A, RREF dari A ini ya berapa?
Oke. Nah, lupakan itu ruang 0 ya. Kalau nggak tahu ruang 0. Ini memang bagian sulit. Nanti yang jelas nanti kalau sudah sampai proyeksi bahwa kita punya ruang kolom. Kalau ini ruang kolom ya. Kalau R itu ruang baris. Maksudnya begini, ruang kolom itu ruang yang dibentang oleh vektor-vektor kolom. Itu ruang kolom. Ya. Jadi kalau ini apa namanya elemennya ada 1, 2, 3, 4, dia berada dalam ruang berdimensi 4 gitu. Hanya ini apa namanya 1, 2, 3, 4 ini adalah kolom sampai 5 ini adalah vektor-vektor yang ada ya. Dari tentunya kalau vektornya ada 5 ya. Kalau vektornya ada 5 ruang kolomnya ruang kolom. Ruangnya berdimensi 4 pasti ada salah satu vektor yang berada dalam minimal salah satu vektor yang berada dalam kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain. Nah, oke. Oke, ini kita lewati dulu. Biar. Nah, ini rank ya. Rank. Rank bisa dicari dengan alat bantu tadi, RREF tadi ya. Nah, kalau matriksnya berukuran M kali N, ya, matriksnya berukuran M kali N, memiliki rank R. Ya. Nah, apakah R itu? R itu adalah ya bagian atau anak matriks ya yang segi dan non singular terbesar. Ya. Jadi kalau matriksnya berukuran M kali N ya, M kali N ya. R adalah rank dari matriks A, di mana R tersebut adalah the largest non-singular square submatrix. Sub itu bagian dari matriks A ini. Ya. Bagian dari matriks A. Nah, oke ya. Kita lihat dulu, misalnya kita stop share dulu, kita pakai ini. Nah, sekarang misalnya, oke, kita punya matriks. Ini 1, 2, 3, 1, 3, 2, ini matriksnya ya, saya beri warna ini. Matriks ini memiliki rank berapa? Matriks ini M-nya 3, barisnya 3, kolomnya 3. Berapakah ranknya? Ada yang bisa jawab? Anak matriks segi yang determinannya tidak sama dengan 0, kan gitu kan? Non singular. Anak matriks. Nah, berarti oke, karena ini segi, tentunya yang pertama kali kita lihat adalah yang pertama determinan dia. M deter, ya. Determinan dia ini berapa? Min 12. Min 12 kan? Singular apa non singular? Non singular. Berarti ranknya 3. Dia ini ranknya 3. Ya. Karena dengan eselon kita juga bisa ngelihat nih, ya. Ini matrik identitas 3 kali 3. Gitu? 3 kali 3. Nah, oke? Sekarang kalau misalnya saya ganti. Ya. Ini ya. 2, 5, 5. Determinannya 0. Ya. Determinannya 0. Ya. Kalau begitu, ranknya tidak 3. Pasti kurang dari 3.
Nah, kurang dari 3 itu berapa? Ya, kurang dari 3 itu berapa? Oke, cari anak matriks. Namanya juga anak. Berarti lebih kecil dari 3 kali 3. Lebih kecil dari 3 kali 3 itu 2 kali 2. Karena harus segi. Misalnya diambil ini. Berapa determinannya? 3 dikurang 2, 1. Ya. Kalau diambil ini, 4 dikurang 6, tidak 0. Ya kan? Kalau diambil ini, 5 dikurang 6, tidak 0. Kalau diambil ini, kan begitu. Submatriks, ukuran submatriks terbesar yang determinannya tidak sama dengan 0. Jadi 2, ya kan? Ini ranknya 2. Karena ini memang saya bikin bahwa baris ketiga ini jumlah dari baris pertama dan baris kedua. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2, 5. Kan sengaja saya bikin. Sehingga determinannya sama dengan 0. Baris ketiga merupakan kombinasi linier dari baris pertama dan baris kedua. Nah, itu. Lagi misalnya, ini saya buat 5. Ya. Ini saya buat, Nih, 12. Ini saya buat misalnya 13. Oh, 0 juga. 0 juga kan? Iya, karena saya bikin 3 kali baris pertama ditambah 2 kali baris kedua. 3 tambah 2, 5. 6 tambah 6, 12. 9 tambah 4, 13. Kan gitu. Kombinasi linier. Itu sifat-sifat dari apa yang kita sudah pelajari tadi. Misalnya nih, kalau ada misalnya ada baris atau kolom yang sama dengan 0 semua, 0, 0, 0, 0 juga, ya, 0 juga. Nah itu berarti himpunan bagian dari ini ini 1 sama 1 kali 3 dikurang 2 kali 1, 6. Ya. 2 kali 2 dikurang 6, 2 kali 2 dikurang 3 kali 3, ya, enggak 0, ya kan? Nah itu yang buat apa namanya ranknya lebih kecil dari itu, ya. Ini 2, ini yang lain begini nih, ya kan? Ini cuma 2 baris nih yang tidak bermasalah. Nah, tadi misalnya ini 2, 5, 5. Coba di sini juga 2 dengan menggunakan RRIF 2 baris yang enggak bermasalah, ya. Ini 1001. Nah, RRIF itu bisa membantu untuk menentukan rank gitu, ya. Oke. Ada pertanyaan? Jadi rank maksimum berapa? Kalau ini kebetulan segi ini kebetulan segi. Kalau nggak segi, kalau misalnya ini 3 kali 4 atau 4 kali 3, rank maksimum berapa? Kan rank suatu matriks itu tidak harus untuk matriks segi. Ya matriksnya tidak segi bisa. Misalnya 4, 5, 6, 7, biasa urut aja lah. 3, 4, 2, 7, 0, 9, 5, 6. 3, 1, 2, 4. Nah, 2, 4. Oh, ini jangan. Ini aja. Nah, 3 baris 4 kolom. Berapakah rank ini? Ya, berapakah rank ini? Yang jelas tidak mungkin 4. Yang jelas tidak mungkin 4. 3 bisa jadi. Kan anak matriks. Ini anak matriks nih, 3 kali 3. Apanya itu boleh? 4, 5, 7, 3, 4, 7, 0, 9, 6 juga boleh. Ini juga boleh. Nah, yang determinannya tidak sama dengan 0. Kalau misalnya ada 3 kali 3 yang tidak determinan tidak sama dengan 0, maka ranknya 3 gitu. Ya. Kalau misalnya semua 3 kali 3 ini diukur, dihitung semua determinannya dan 0 semua, ya bisa jadi 2 kali 2, kan begitu. Ya. Bisa jadi 2 kali 2. Misalnya
misalnya dibikin seperti itu, ya. Jadi harus dilihat misalnya saya bikin begini. Ini 9, 7, 9 ya. Kemudian ini 1, 1, 9. Nah, ini ranknya 2. Ranknya 2. Kenapa 2? Ini saya bikin nih. Yang kolom ini sama dengan jumlahnya, ya, jumlahnya. Yang kolom ini sama dengan selisihnya 544390 ya. Jadi kolom 3 dan kolom 4 ini kombinasi linear dari 2 kolom pertama. Jadi hanya 2 kolom pertama ini saja yang saling bebas. Misalnya. Gitu ya. Nah, oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, resign ya. Oke. Baik. Nah, sekarang mumpung bicara apa namanya kebalikan matriks, saya akan bawa ke sana ya. Kebalikan matriks RStudio. Nah, oke. Jadi misalnya ini kita kelihatan ya. Nah, kita lihat ini matriks M. Lihat ya, ini cara lain lagi. Matriks 1.29 3,3. Artinya ini matriks berukuran 3 kali 3, nilainya yang saya masukkan 1 sampai 9. Ya. Begini, ya kan? Caranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maksudnya itu. Oke. Nah, bentar saya cari minum dulu. Tuh kan? Oke. Nah, sekarang kita perlu library yang namanya MASS. M-A-S-S. Library MASS. Library ini memungkinkan kita untuk membuat apa namanya matriks kebalikan umum. Generalized inverse. Coba kalau kita lihat tadi M tadi matriks tadi memiliki determinan berapa? 0 ya. Matriks ini memiliki determinan 0. Kalau dicari ini det M 0 ya. Det M 0 berarti matriks ini tidak memiliki inverse yang biasa, tidak memiliki inverse yang biasa. Yang dimiliki adalah generalized inverse. G itu generalized inverse. Ya. Kalau saya running begini, dapatlah begini ya. Ini adalah kebalikannya. Ini adalah kebalikannya. Nah, kebalikan inverse ini punya sifat. Jadi kalau kebalikan inverse itu nanti kita ya, oke. Jadi kita ambil yang bawah dulu. Ini caranya. Ini matriks A-nya, matriks A-nya ini ya. Matriks A-nya ini matriks simetris, tapi ini determinannya kita yakinkan dulu, sorry. Di bawah sini maksudnya. Det dari A itu berapa? 0 ya. Jadi A ini determinannya 0 ya. Determinan 0. Nah, bagaimana generalized inverse-nya? Ini matriks kebalikan umumnya. Matriks kebalikan umum itu memiliki sifat. Oke ya. Sekali lagi ini A. Sorry, ini A. Jadi kebalikan umum dikalikan A dikalikan kebalikan umum ya. Jadi kalau ini saya running, artinya matriks A, kalau matriks ini A dulu ya, A dikalikan kebalikan umum, A kali A min kali A itu hasilnya harus sama dengan A. Nah, sama dengan A ya. Ini A kali kebalikan umumnya kali A sama dengan A.
Nah, kalau yang di luar ini kebalikan umum, jadi kebalikan umum kali A kali kebalikan umum, nilainya kebalikan umum. Coba lihat kita running. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini kebalikan umum kali A kali kebalikan umum. Mengalihkan matriks itu menggunakan persen, bintang persen. Ya. Nah, ini ya. Oke, itu sifatnya, sifat dari kebalikan umum suatu matriks. Ya. Kebalikan umum suatu matriks itu memiliki sifat gitu. Jadi kalau kebalikan umum dari A adalah G inverse A kali G inverse A kali A. G inverse A kali G inverse G inverse A. Ya, itu sifatnya. Oke. Nah, bagaimana dengan rank? Nah, rank suatu matriks ini dicari dengan cara begini. Kita kembali ke kosongkan dulu. Ini A ya, ini M, sorry. Dari M dulu. Ini M. Nah, ini J inverse-nya. Perintah Z small itu kalau ada nilai yang sangat kecil sekali itu dibuat menjadi 0 atau mendekati. Kalau ini di Z small ya tetap aja hanya digitnya aja sampai di ini masih sama ya, ini sama. Nih, ini dibuat menjadi begini. Kalau pakai perintah Z small. Oke. Rank itu pakai perintah begini. QR ya, ini perintahnya. M matriksnya $rank. $rank. Ya. Nah, ini. Jadi rank dari matriks M ini, rank dari matriks M tadi yang ini 147258 ini ranknya 2. Ranknya 2. Nah, bagaimana row echelonnya, RREF-nya? Tinggal RREFM gitu ya, RREFM. Nah, muncul. Nah, kan muncul begini nih, ya. Ini bentuk RREF, ya. Yang 0 semua ada di bawah. Yang 0 semua ada di bawah, kan gitu. Dan yang di sini 10 min 1, 012, 000 ya. Itu. Nah, ini juga bisa dicari dengan kalau mau pakai bereksperimen cara manual satu persatu dengan Excel, ada di yang saya tunjukkan tadi dengan Excel saya, misalnya oke, mana Excel-nya, oke, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang paling bawah, nah paling bawahnya ini nih 1 0 min 1 0 1 2. Yang begini ini 0 nih. Ini nih yang tagar-tagar ini 0 semua. Jadi 0 0 0 ini. 0 0 ya. Oke. Jadi 1 0 min 1 0 1 2 0 0 0. Nih, ini yang angka yang 1 4 2 4 5 7 7 8 9. Jadi nanti kalau misalnya mau mengganti-ganti yang di sini aja nih. Ya, yang di latar belakangnya kuning aja, diganti angkanya berapa aja, ini ini sendiri, berubah sendiri. Nanti kalau memang determinan dari matriks 3 kali 3 itu tidak 0, di sini tidak ada tanda pagar seperti ini, pasti ada angkanya. Dan hasil di sini adalah inverse-nya, inverse dari matriks ini, karena ini matriks berpangkat penuh, yaitu 3. Gitu. Itu ilustrasinya ya 3 kali 3, kalau 4 ya tentunya lebih panjang lagi. Makanya orang perlu mengembangkan dalam pembelajaran saat ini, sudah ada komputer, sudah ada R ya. Jadi lebih dipermudah dalam belajarnya. Oke. Nah, ini ya. Nah, itu yang penting-penting. Jadi generalized inverse sudah ada, perkalian matriks sudah ada ya. Ranknya sudah ada, echelon sudah ada. Oke. Nah, mungkin untuk yang lain ini kemarin sudah saya sampaikan ya. Tentunya bisa dipelajari sendiri. Oke, ini ada tambahan mengarah ke sana ya. Nah, sekarang
Ini untuk apa namanya? Mencari jawab sistem persamaan linear kalau ada jawabnya dia. Ini matriksnya 3142, row-nya 2. Row 2 ya. Jadi 3142. Jadi kalau di running gini. Oke, saya hapus dulu semua biar bersih di sini. Nah, 3142 ya. Kalau nulisnya begini kolom C 3142 row ya. Jadi 3142 ya. Oke. Nah, sekarang ada kafi. Ini ada vektor ini 2 baris kan, 2 baris jadi 12,8 gini aja. Kafi. Ya. Nah, andai kan begini misalnya. Ini adalah A. Kita mencari X1, X2, kita mencari X1, X2. Jadi A kali X ya, A kali X sama dengan KV. A kali X sama dengan KV. KV-nya bukan bilangan 0 nih, bukan vektor 0 ya. Kalau tadi vektor 0 ya. Nah, kalau ini KV-nya misalnya 12,8. Berapakah X vektor X yang memenuhi? Nah, itu persamaan linear ya, sistem persamaan linear. Jawabnya begini. Solve ya. Kan 3, 4, 1, 2, 12,8. Bentar. Nanti kita tulis di Excel dulu ya. 3, 4, 1, 2, 12,8. 3, 4, 1, 2, 12,8. Oke. Kita lihat di Excel. Ini. Saya berada di sini ya. 3, 4, 1, 2 ya. Ini kali X ya, X1, X2 ini 12,8. Ya. Oke. Berapakah X1, X2? 3 kali X1 ditambah 4 kali X2 sama dengan 12. 1 kali X1 ditambah 2 kali X2 sama dengan 8. Berapakah X1, X2? Nah, kan itu. Oke. Maaf, Prof, share screen-nya belum nampak. Sebentar. Kelihatan? Sudah, Prof. Ya. Jadi 3 kali X1 ditambah 4 kali X2, katakanlah di sini ada X1, X2 gitu ya. Nah, gitu. Berapa X1, X2? Sorry. Aduh. Yang memenuhi. Nah, tentunya kalau ini ada sama dengannya, kalau sebelah kiri ini saya kalikan dengan, kalau ini invertible, ada inversnya nggak nih? 3 kali 2, 6 dikurang 4 kali 1, 6 dikurang 4, 2, berarti ada inversnya, ya, ada inversnya. Nah, kalau saya kalikan inversnya di sini, ya, inversnya berapa? Kan gini, M inverse gitu ya. Ini kalau manualnya begini, dari ini. Ya, ini inversnya ya. Jadi kalau inverse dari 3412 itu ini, saya kalikan di sini, saya kalikan di sini ya. Ini sama dengan hasil kali M mult ya. Inverse ini kali ini. Sama dengan ya. Ini kan bilangan kecil nih, ini 0 ya, ini 0 nih. E pangkat min 16. Oke? E pangkat min 16. Sekarang sebelah kanan juga, kalau sebelah kiri dikalikan dengan inversnya, sebelah kanan ini juga dari sebelah kiri dikalikan inversnya. Ini 4 kali 2 kali 2, ini 2 kali 1, hasilnya 2 kali 1. Jadi ini sama dengan M mult begitu ya. M mult inverse ini dengan ini. Kan begitu ya. Nah, ini min 46. Artinya apa? Ini kan sama nih. Ini X1, X2. Ya, ini X1, X2 nih. Jadi 1 kali X1 sama dengan min 4. 0 kali X1, 1 kali X2 sama dengan 6. Jadi X1-nya min 4, X2-nya 6. Ya nggak?
Ini X1-nya min 4, X2-nya 6. Itu jawabannya. Tentunya kalau ini invertible, kalau ini invertible, kalau ini punya inverse. Kalau ini nggak punya inverse, ya bisa kan gitu. Nah, ini yang apa namanya, cara berpikirnya kalau kita lihat dengan Excel begini. Jadi kalau pakai itu min 46 ya, kita lihat kalau pakai R, nah, R-nya mana? Nih. Ya, oke. Jadi cara perintahnya begini, solve A, KV. Nah, gitu ya. Nah, min 46 gitu. Ini kalau pakai R. Nah, jadi gitu ya. Jadi inverse ya. Inverse kalau kita tuliskan A saja, solve A saja nih ya. Ini inverse-nya tadi. 1 min 2 min setengah 1,5. Jadi kalau A ini matriks yang non singular, determinannya tidak sama dengan 0, inverse-nya cukup dengan solve A. Kalau dia singular, kita bisa mencari matriks kebalikan umumnya pakai apa tadi? Nah, JINV ya, JINV, generalized inverse. Oke. Nah, ini hal-hal lain yang berkaitan dengan apa namanya matriks. Ada nilai eigen. Ini nilai eigennya. Kalau matriks A tadi nilai eigennya ini ya. Ini nilai eigennya matriks 2 kali 2 tadi ya. Yang matriks A tadi nilai eigennya ini 4,56 dan 0,438. Nah, berapa jumlah ini? Jumlah 4,56 dan 0,438 nih. Jadi kedua nilai eigen ini kalau kita jumlahkan sama dengan trace-nya 3 tambah 2, 5. Jadi jumlah trace, jumlah diagonal ini atau trace ini sama dengan jumlah nilai eigen. Jumlah nilai eigen. Nilai eigen yang pertama menghasilkan vektor eigen yang pertama. Ya. Menghasilkan vektor eigen yang pertama. Ini ada 2 vektor eigen. Ya. Nilai eigen kedua menghasilkan vektor eigen yang kedua. Ya. Oke. Diag itu diagonalnya 3 sama 2 tadi ya. Sum diag itu trace karena nggak ada perintah trace di sana ya. Jadi sum diag untuk menghitung trace itu sum diag. Oke. Bagaimana kalau hasil kali? Hasil kali dari sum diag. Hasil kali. Jadi hasil kalinya ini hasil kali nilai eigen, hasil kali nilai eigen ya. Ini nilai eigennya, nilai-nilainya dikalikan. Hasil kali nilai eigen 2. Jadi ini nilai eigennya 4,56 ini kalau dikalikan 0,43 itu sama dengan 2 ya, sama dengan 2. Itu sama dengan determinan. Determinan dari ini 3 kali 2 6 dikurang 4 2 jadi jumlah nilai eigen itu sama dengan trace. Hasil kali nilai eigen itu sama dengan determinan ya. Determinan. Oke. Kemudian ada dekomposisi nilai singular. Dekomposisi nilai singular itu perintahnya SVD dari matriks A. Jadi kalau matriks A tadi di dekomposisi, ini dihapus dulu. Oke. SVD, nah SVD-nya ini dekomposisi nilai singular. Ya. Ini adalah vektor D-nya, U-nya, upper-nya, ini U-nya sama V-nya. Jadi dikomposisi menjadi U kali V. Ini kalau dekomposisinya QR. Dekomposisi ada beberapa macam, ini QR ya. Nanti akan kita pakai ini kolesterol Koleski, dekomposisi Koleski ya. Jadi dekomposisi itu macam-macam ya. Nah, oke. Nanti kita pakai ini dalam pembelajaran, tapi saya sebutkan dulu di sini bagaimana cara mencarinya ya. Jangan lupa library-nya yang
diperlukan itu library apa. Kalau nggak jalan, cari library-nya. Ya. Jadi nggak jalan itu kalau library-nya. Kemudian ada apa yang disebut dengan perkalian Kronecker. Kronecker. Ya, Kronecker ini perkalian, jadi kalau ini matriks A berukuran 2x2 tadi kan, vektor V berukuran 2x1. Ya. Kita lihat dulu A-nya apa, V-nya apa tadi ya. Ini saya kasih apa namanya? Selah dulu di sini A sama KV. Oke, saya kosongkan dulu. A-nya itu ya, KV-nya ini ya. Oke. Kronecker itu tanda silang begini terus kasih buletan. A tanda silang kasih buletan, KV gitu ya. Halo? Ada konferensi ternyata. Mic-nya dimatikan. Ya, jadi gitu ya. Jadi nilainya seperti apa? Oh, nilainya seperti ini ya. Jadi Kronecker AKV itu A terus tanda silang bulat KV begitu. Ini begini hasilnya. Artinya apa? Jadi 12 ini dikalikan dengan matriks ini. 3 4 1 2, 3 6 4 8 ya. 24 12, 32 sorry. 36 ya. Sorry, 36 24 sorry. Ini ya, 36 sorry. 3 ini dikalikan ini. 3 kali ini 36 24. 4 dikalikan ini pada posisi ini ya. Pada posisi ini diselipkan di sini 12 8 12 8 12 8 12 8. Ya. Jadi ini jadi 36 24, yang di bawah 12 8, yang di sana 48 32, kemudian 24 16. Kalau dibalik, nah kalau dibalik yang di sini yang diselipin 12 ya. Jadi kalau ini di running 12 ya. Nah ini jadi kalau tadi diselipkan 12 8, kalau ini diselipkan 34 12. Nah, 12 kali 34 12, 36 48 12 24 ya. Nah, yang terakhir 8 kali ini ya. 8 kali 34 34 24 32. Kemudian 1 2 8 16 itu ya. Jadi matriksnya kalau di sini 4 kali 4 2 kali 1 menjadi 4 kali 2 8 di sini 4 kali 4 2 kali 1 menjadi 4 kali 2. Di sini 2 kali 1 4 kali 4 ya 4 kali 2 juga ya. Itu ya. Kronecker itu. Mungkin ada yang mau bertanya? Ini juga nanti sering kita pakai dalam konstruksi dan perhitungan kayak jumlah kuadrat dan sebagainya. Nanti pasti kita ulang di sana. Ya. Ada pertanyaan? Kita mau nanya. Ada yang bertanya? Kita Karisma mau nanya? Enggak. Baik, nyalakan videonya dulu ya. Nyalakan dulu videonya sebentar. Yang masih di pasar, biar kelihatan pasarnya. 1, 2, Fitri Nuriana. Fitri Nuriana ini kalau masih di pasar kayaknya nih.
Oke. Baik ya, kalau nggak ada kita lanjutkan minggu depan.